dan kerabat yang ada di kampung. Yuk jadi masyarakat yang cerdas dan berkarakter. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Catatan penting hari ini. 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan ini dilakukan untuk menghormati jasa Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Walau dalam usia lanjut, masih memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. 29 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional Harganas. Peringatan ini merupakan upaya untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya suatu keluarga yang mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keluargalah kekuatan dalam pembangunan suatu bangsa akan muncul. Serba-serbi Idul Fitri. Ya pendengar, berbagai pernyataan normal baru atau new normal seperti yang dikatakan tadi oleh salah seorang analis kebijakan publik Agus Pambagio, pernyataan ini nampaknya belum tepat karena belum bisa dijelaskan dengan seksama. Saya sampai mencari-cari siapa sih pertama kali yang ngomong new normal ini ya. Sehingga akhirnya menjadi viral untuk dimengerti oleh masyarakat. Namun memang pernyataan ini dikemukakan oleh beberapa pejabat publik, salah satunya adalah Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, kemudian juga Presiden Joko Widodo juga pernah menyatakan pernyataan new normal ini dikatakan adalah sebagai bentuk proyeksi pertumbuhan ekonomi dan skenario pertumbuhan yang harus dipersiapkan. Dan juga pernyataan langsung dari beliau adalah bicara mengenai bahwa dalam hal ini bahwa new normal adalah pelonggaran dalam sistem ekonomi. Nah, itu yang sempat kami dapatkan informasinya. Namun sebenarnya pemahaman ini sendiri juga tidak mudah ya bagi berbagai pihak. Dan informasi layanan STNK, perpanjangan STNK, SIM dan BPKB masih tutup ya hingga 29 Juni 2020. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum, Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan melalui video teleconference yang berdasarkan pada surat telegram Kapolri Jenderal Idam Aziz bernomor 1473 per 18 Mei. Jadi layanan ini semuanya masih tutup. Jadi untuk Anda yang ingin memperpanjang SIM, STNK, dan BPKB harus menunggu setelah tanggal 29 Juni mendatang. Dan untuk yang katanya terlambat untuk memperpanjang SIM dan STNK, nah ini mesti dikonfirmasi juga. Nanti kami akan hadirkan informasinya, apakah memang yang setelah tanggal 29 Juni ini, apabila Anda terlambat, Anda tetap terkena denda, atau adakah kebijakan baru. Namun sebelum itu, kita akan menuju dulu ke Pelabuhan Ketapang di Bali, di mana saat ini pintu masuk menuju Bali di Pelabuhan Ketapang begitu diperketat. Informasi selengkapnya bersama Sumarsono. Sumarsono, pemeriksaan ketat seperti apa yang dilakukan saat ini? Ya, pendengar
Tinggal saat ini saya berada di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, di mana mulai kemarin hingga saat ini sampai dengan beberapa hari ke depan, pintu masuk menuju Pulau Dewata Bali, utamanya di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi diperketat. Bahkan Provinsi Bali sampai menurunkan beberapa personilnya untuk membantu personil yang ada di Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan untuk bisa masuk ke Pulau Dewata Bali sesuai surat edaran Gugus Tugas Pengendalian COVID-19 Provinsi Bali. Dan dapat kami informasikan bahwa di sekitaran Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi ini pemeriksaannya tidak begitu ketat, melainkan hanya memeriksa stempel yang sudah dibubuhkan oleh petugas dari Provinsi Bali tersebut, di mana bagi penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Dewata Bali terlebih dahulu harus menuju ke Terminal Sri Tanjung yang jaraknya 3 km dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi ini, hingga di sana mereka harus membubuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah surat jalan, kemudian surat tugas, serta yang paling penting adalah surat keterangan bebas COVID-19 melalui metode rapid test yang dikeluarkan oleh rumah sakit maupun oleh laboratorium. Kepala Kepolisian Sektor ataupun Kapolsek Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi Ibtu Sudarso menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi tersebut sudah berdasarkan hasil koordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali yang digelar di Pelabuhan ASDP Ketapang beberapa hari lalu, sehingga dengan adanya hal percepatan tersebut pihaknya mensyaratkan ataupun menghimbau kepada masyarakat yang akan menyeberang ke Pulau Dewata Bali untuk memenuhi beberapa kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka. Kedua, membawa surat keterangan tentang hasil rapid test. Jadi keterangan bebas COVID-19 berbasis rapid test. Dua itu saja sudah cukup. Syaratkan masyarakat sebelum masuk ke Banyuwangi sudah membawa itu. Apabila ditemukan itu namanya masalah apa, Bro? Kalau memang tidak membawa, ya silakan balik kanan. Bukan si api-api. Ibtu Sudarso menambahkan agar masyarakat bisa memperhatikan hal-hal tersebut. Namun apabila mereka memaksa, mereka tetap akan diseberangkan. Namun ketika memasuki ataupun pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk, mereka terpaksa harus berurusan dengan para personel yang ada di Bali dan harus kembali lagi ke Pulau Jawa. Namun khusus untuk kendaraan logistik ataupun pengangkut sembako dan sayur mayur masih ada kelonggaran, di mana kelonggaran tersebut dihususkan bagi mereka yang sudah biasa seperti kendaraan beras, sayur mayur, dan kendaraan ataupun kendaraan pengangkut barang kebutuhan dari masyarakat Provinsi Bali masih dilonggarkan dikarenakan mereka masih tergantung suplai dari wilayah Jawa. Dan dapat kami informasikan kondisi cuaca di sekitaran Pelabuhan Ketapang ini saat ini relatif mendung dan kapal yang beroperasi sebanyak 28 armada yang siap memberikan pelayanan bagi para pengguna jasa. Namun diingat, jika Anda ingin ataupun mengunjungi Pulau Dewata Bali harus mempersiapkan beberapa surat, di antaranya adalah surat keterangan bebas COVID-19 melalui metode rapid test. Dari kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Sumarsono, reporter RRI Jember melaporkan. Ya, demikian tadi Sumarsono menyampaikan saat ini memang pengetatan dilakukan oleh petugas di Pelabuhan Ketapang dari Pulau Jawa di Banyuwangi ya, yang menuju ke Bali apabila tidak memiliki surat-surat penting seperti SIKM, surat izin keluar masuk yang sejenisnya, dan juga pernyataan sehat yaitu berupa hasil rapid test, maka tidak bisa melintas di sana. Kita juga akan melihat ke Situbondo di mana ada 8 orang di Situbondo yang terkonfirmasi COVID-19 sehingga totalnya saat ini menjadi 20 orang. Diana Arista, seperti apa informasinya? Ya, pendengar, akibat tidak patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19